Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kembali kita bersyukur sebab kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk menikmati bulan yang penuh kenikmatan ini. Yaitu pada hari ini kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Baik, pemuda keren menurut Islam itu siapa? Pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Pemuda keren yang dibanggakan Nabi itu kayak gimana? Pemuda keren yang diceritakan di dalam Al-Quran itu siapa? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan kita tahu padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah, tidak ada gunung, datar sekali, tidak ada pohon, sedangkan matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita. Sehingga ada orang yang bahkan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Saking semua orang kepanasan dan waktu itu kita akan berjalan tanpa memakai sehelai kain pun, tanpa memakai alas kaki apapun. Kita berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Bisa jadi seorang berjalan kaki selama 1.000 tahun itu paling cepat. Ada yang berjalan 10.000 tahun, 50.000 tahun, dan lebih daripada itu, ratusan ribu tahun berjalan kaki. Dan itu belum dihisap teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat-sangat sulit dan susah waktu itu, ketika semuanya sibuk sendiri-sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang nolongin kita. Pada hari itu, semua orang sibuk sendiri-sendiri. Ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, dapat naungan dari Allah. Dia akan tidak kepanasan seperti yang lain. Pernah nggak sih kepanasan di luar rumah? Terus tiba-tiba kayak ngadem di minimarket, pura-pura mau nyari belanja, padahal cuma pengen ngadem doang, atau tiba-tiba dapat tumpangan dari teman. Kita naik mobil yang udah ada AC-nya, tiba-tiba masuk ke ruang kelas yang sudah ada AC-nya, sehingga kita menjadi sejuk dan kita ngerasa kayak nyaman banget. Setelah panas-panasan, tiba-tiba ada yang mayungin, tiba-tiba berteduh di bawah pohon. Itu baru panasnya dunia dibandingkan dengan panasnya padang mahsyar. Itu nggak ada apa-apanya. Dan di padang mahsyar udah tidak ada yang mayungin kita lagi, di antara manusia tidak ada lagi pohon untuk berteduh, tidak ada lagi mobil AC, tidak ada lagi ruangan yang ber-AC yang kita nyaman di dalam. Padang mahsyar nggak ada naungan kecuali naungan Allah, dan hanya ada 7 golongan manusia hamba Allah yang mendapat naungannya. Tahu nggak sih, dari 7 golongan itu salah satunya siapa? Nomor 2 adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan saya di awal, siapa sih pemuda keren di mata Allah itu?
pemuda keren di mata Allah yang tumbuh di masa mudanya dari sejak dia balik, pas dia lagi ABG, dia lagi puber, tapi dia tetap tumbuh dalam keadaan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa contohnya? Biar kita punya tauladan, punya inspirasi untuk kita tiru pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Banyak contohnya. Di Al-Quran ada. Kalau laki-laki, yaitu Sayyidina Yusuf alaihissalam, Sayyidina Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang paling jelas itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana taatnya Nabi Yusuf kepada Allah dan istiqomah. Ketika Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan yang cantik, dia seorang yang kaya, punya kedudukan, dan dia menjadi simbol kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik kepada dia, termasuk Yusuf. Yusuf artinya Yusuf aslinya tertarik kepada dia. Cewek ini menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yusuf mencoba menghindari. Nabi Yusuf mencoba keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh cewek itu. Saking Yusufnya mencoba untuk menghindar dan dia terus memaksa, sobeklah baju Nabi Yusuf. Di belakang itu contoh pemuda keren menurut Allah. Makanya sampai turun salah satu surat, yaitu surat Yusuf atau surat Yusuf. Pengen jadi pemuda keren, coba kita hindari diri kita dari godaan, baik godaan langsung atau lewat sosial media, unfollow akun-akun menurut kita yang tidak baik, tidak mau melihat akun-akun yang bisa membuat mata kita jadi kotor dengan pandangannya. Itu udah pemuda keren banget, yang menundukkan pandangannya, yang menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan sosok Sayyidah Maryam radhiyallahu anhu atau alaihissalam, yang dikisahkan di dalam Al-Quran sampai ada nama surat seperti Nabi Yusuf, yaitu suratu Maryam. Allah berfirman di surat Ali Imran tentang pertumbuhan Maryam. Dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Itu pemudi keren, perempuan, cewek ABG, yang dia bisa tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Artinya pertumbuhan yang baik, dia tumbuh dalam keadaan terhindar dari banyak fitnah di zamannya. Dia tidak kenal dengan fitnah cowok. Sayyidah Maryam itu sama sekali tidak ada hubungan yang berlebihan dengan laki-laki. Bahkan dia hampir tidak kenal cowok. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, seolah-olah di handphonenya itu tidak ada tersimpan nomor laki-laki sama sekali, kecuali ayahnya atau pamannya. Jadi dia tidak kenal perempuan, tidak kenal laki-laki, kecuali pamannya, Zakaria. Saking terpeliharanya Sayyidah Maryam, jadi siapapun yang pengen jadi pemuda keren atau pemudi keren, belajarlah dari Sayyidah Maryam yang menjaga diri, yang sampai ketika Allah meniupkan ke dalam rahimnya ruh seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam, Maryam merasa sangat kaget dan mengatakan, aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Jangankan pacaran, sentuhan aja tidak pernah. Tidak mungkin bersentuhan. Sayyidah Maryam nggak pernah disentuh laki-laki kecuali yang muhrimnya. Gimana aku punya anak?
gimana cara aku hamil? Itu gambaran solehahnya Sayyidah Maryam. Baik itu ada baik itu adalah beberapa contoh pemuda-pemudi keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.